William Osler pada tahun 1849 sampai 1919, kepala dokter dan profesor kedokteran klinis di Rumah Sakit Johns Hopkins, bekerja secara ekstensif pada angina dan merupakan salah satu yang pertama menunjukkan bahwa itu adalah sindrom penyakit itu sendiri. Kemudian pada tahun 1912, ahli jantung Amerika James B. Herrick pada tahun 1861 sampai 1954 menyimpulkan bahwa penyempitan bertahap arteri koroner dapat menjadi penyebab angina. Sejarah deteksi penyakit jantung tahun 1900-an menandai periode meningkatnya minat studi dan pemahaman tentang penyakit jantung. Dan pada tahun 1900-an banyak berdiri grup asosiasi jantung. Sampai pada saat ini perlu kita sadari bahwa penyakit jantung sangatlah berbahaya dan mematikan. Oleh karena itu, di kehidupan yang modern ini, marilah kita menjaga pola makan dan mengingatkan pada orang lain untuk menjaga pola makan mereka demi kesehatan jantung yang lebih baik. Berikutnya kita masuk pada batasan-batasan penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah pola makan. Dilarang konsumsi makanan yang mengandung tinggi kolesterol dan gula, karena dapat menyebabkan obesitas dan lemak yang tertumpuk bisa menyumbat pembuluh darah. Selain itu, hindari makanan cepat saji dan daging merah, karena mengandung lemak jenuh yang tinggi. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Beberapa olahraga tidak diperbolehkan bagi penderita jantung koroner, seperti sepak bola, basket, angkat beban, dan lari maraton. Karena aktivitas tersebut memiliki gerakan yang mendadak cepat dan durasi yang panjang, dan hal tersebut dapat mengakibatkan jantung berdetak cepat, sehingga terjadinya gangguan irama jantung hingga kematian mendadak. Faktor penyebab penyakit jantung koroner. Pertama, riwayat keluarga. Dapat terkena PJK jika ada anggota keluarga yang terserang penyakit sejak usia dini. Kedua, usia. Usia adalah faktor yang sangat berpengaruh pada PJK. 3. Jenis kelamin. Pria beresiko terkena PJK lebih tinggi daripada wanita. 4. Gaya hidup. Kebiasaan hidup dengan mengkonsumsi makanan cepat saji dapat beresiko terkena PJK. 5. Diabetes mellitus. Dapat menjadi faktor risiko jika kadar glukosa naik. 6. Obesitas. Dapat merusak beberapa sistem organ. 7. Kebiasaan merokok. Dapat memicu munculnya radikal bebas dan rusaknya pembuluh darah. Penyakit jantung koroner tentunya memiliki dampak bagi pasien, yaitu berdampak negatif terhadap aspek fisik dan psikologis pasien. Dampak negatif pada aspek fisik seperti nyeri dada, kelelahan, sesak nafas, mual dan pusing, serta mengalami keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik. Sedangkan dampak negatif pada aspek psikologis seperti gangguan persepsi pasien terhadap penyakitnya, kecemasan, dan kejadian depresi yang berhubungan dengan munculnya nyeri dada. Karena penyakit ini merupakan penyakit akut dan mengancam kehidupan, maka membutuhkan perawatan dan penyesuaian gaya hidup yang terus-menerus dan aktif sepanjang hidup pasien. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung pada dasarnya berdasarkan faktor risikonya. Secara umum, faktor risiko penyakit jantung berhubungan dengan faktor gizi, kebiasaan merokok, tingginya stres, hipertensi yang tidak terkendali, serta kurang berolahraga. Berikut ini ada beberapa upaya pencegahan dan pengendalian penyakit jantung koroner secara umum dan operasional. Berikut secara umum. Yang pertama, menerapkan pola makan sehat. Yang kedua, olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengelola stres. Yang keempat, menghindari atau mengurangi konsumsi alkohol dan merokok berlebihan. Yang kelima, mengontrol tekanan darah dan kolesterol. Yang keenam, memantau kondisi kesehatan secara teratur.
Selanjutnya, secara operasional, yang pertama, mengonsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Yang kedua, melakukan diet sehat. Yang ketiga, menjaga kesehatan mental. Yang keempat, program rehabilitasi jantung. Yang kelima, menjaga tekanan darah dan kadar kolesterol dalam rentang normal. Yang keenam, menghindari stres.